Selamat sore, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Nah, hari ini kita masih akan diskusi tentang bagaimana penggunaan software EKTS di sini untuk membuat rangkaian sekaligus simulasi untuk pengendalian motor AC, ya. Nah, untuk video yang ini kita akan sudah mulai masuk ke dalam sistem. Nanti kita akan membuat rangkaian untuk membuka dan menutup gerbang. Oke, mari kita ikuti bersama. Jadi nanti kita akan menggunakan gate 1 di sini. Nah, ini adalah pintu gerbang yang nantinya akan kita buka, ya, yang akan kita buka dan kita tutup menggunakan rangkaian yang nanti akan kita buat, ya. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah kita akan menambahkan power, gitu ya. Nah, power di sini. Ini power ini kita gunakan untuk, ini saya turunkan, membuat rangkaian kontaktor, ya, yang akan digunakan untuk menghidupkan kontaktor 1 dan kontaktor 2, di mana kontaktor 1 dan kontaktor 2 ini dihidupkan oleh limit switch, ya. Jadi di gerbang di sini ini ada limit switch-nya, double pull, di sini normally open dan normally close. Di sini juga limit switch yang double pull, ya. Nah, di sini limit switch yang kiri ini akan digunakan, atau minimal ini akan digunakan untuk menghidupkan relay K1. Jadi ini di sini saya masuk ke relay K1. Oke. Nah, ini kita masukkan ke bawah, gitu ya. Kita masuk ke yang normally open, yang normally close di sini, ya. Terus kemudian dari ini kita masuk ke netral. Nah, jadi nanti pada saat kondisi pintu minimal, ya, di sini akan menghidupkan relay K1, ya, atau kontaktor K1. Sedangkan posisi maksimal ini akan menghidupkan kontaktor K2, ya. Ini saya masukkan ke bawah, ya, di nomor mari open. Terus kemudian akan saya hubungkan ke netral. Oke. Jadi di sini akan menghidupkan K2. Ya. Jadi K1 nanti di sini diaktifkan oleh limit switch yang minimal, K2 diaktifkan oleh limit switch maksimal. Oke, nanti kalau kita menekan sebuah tombol, pintu akan terbuka. Maka kita buat rangkaian kendalinya. Kita buat di sini adalah powernya. Jadi ini rangkaian kendali. Jika tombol ditekan, berarti saya membutuhkan sebuah tombol, ya, itu ya. Dan limit switch, ya, di sini limit switch berarti kita perlu kontak normally open, ya, kontak normally open. Ya, dan ini berarti di sini adalah K1. Jadi jika posisi minimal dan tombol ditekan, ini adalah start, ya. Maka nanti akan menghidupkan kontaktor K3. Kontaktor K3. Kemudian di sini
akan dimatikan oleh kontaktor normally close kontak oleh kontaktor K2. Ya, ini adalah K2. Ini adalah K3. Kemudian kita perlu melatching. Ini normally open kontak. Kita perlu melatching di sini. Oke, mari kita hubungkan rangkaiannya. Jika tombol start ditekan, oke, kemudian mengaktifkan di seri dengan K1, kemudian ini dimatikan oleh K2, menghidupkan K3. Oke. Nah, seperti ini. Oke, terus kemudian ini di latching di sini. Kemudian di latching di sini. Ini yang di latching oleh K3. Ya. Nah, ini adalah rangkaian kendali untuk membuka. Ya, K3 ini membuka. Nah, sekarang yang menutup. Maka kita butuh kontaktor lagi. Ini kontaktor K3, K4 untuk menutup. Ini K4. Terus kemudian kita perlu kontaknya K2. Kontak normally open K2 sebagai syarat. Terus kemudian kita butuh kontak normally close yang K1, ya. Terus kita membutuhkan latching. Nah, kita membutuhkan latching. Oke. Nah, ini kita hubungkan ke sana. Nah, ini kita hubungkan ke kontak normally close. Terus kemudian ini kita hubungkan. Terus ini kita hubungkan. Ya, ini kita latching. Ini kita latching. Ini adalah K2. Ya, K2. Jadi limit switch yang maksimal. Ini adalah K1. Ya, kebalikannya yang sini, ya. Terus ini di latching oleh K4. Oke, rangkaian kendali kita sudah. Terus sekarang rangkaian daya. Ya, kita membutuhkan yang 3 fase supply. Ya. Terus kita membutuhkan kontak triple normally open. Ini untuk K1, ini untuk K2. Ya, tadi kita sudah belajar bagaimana membuat rangkaian untuk membalik arah putaran motor. Ya, caranya adalah dengan membalik 2 dari 3 fasenya. Oke, nah ini saya hubungkan ke sini. Ini saya hubungkan ke sini. Ini saya hubungkan ke sini. Ya. Terus kemudian R ini kita hubungkan ke sini. Ya. R, S, T. Ya, ini adalah K3 untuk membuka, ini adalah K4 untuk menutup. Ya. Nah, tadi yang sebelah yang R kita hubungkan ke 1, U ya, yang S kita hubungkan ke
tengah, V, yang T kita hubungkan ke kanan. Ya. Terus kemudian di sini kita balik 2 dari 3 fasenya. Ini kita hubungkan ke tengah. Ini kita hubungkan ke kiri, ya. Yang S, sedangkan yang T tetap kita hubungkan ke rangkaian kita sudah selesai. Oke. Nah, sekarang kita simulasikan. Jadi nanti kalau K3 aktif, dia akan gerbang, ya, sistem gerbang di sini akan bergeser. Kalau sudah mencapai limit switch maksimal, nanti akan bergeser balik ke kiri sampai minimal. Oke, kita jalankan. Di sini kalau saya start maksimal, dia akan minimal. Ya, kalau mau dibuka gerbang lagi, dia akan berjalan, kemudian akan menutup. Oke, demikian bagaimana kita sudah memanfaatkan sistem. Nanti Anda bisa mencoba untuk gate 2 dan elevator, ya, tentunya untuk kasus yang berbeda. Misalnya kalau di sini dibuka, dia akan terbuka, ya, kemudian perlu diberi waktu tertentu gitu ya, baru dia menutup lagi. Itu bisa dilakukan seperti itu supaya sistemnya lebih aman. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.